Jangan tinggalkan 3 zikir ini setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba jujur, seberapa sering Anda terburu-buru berdiri setelah sholat fardu? Langsung tarik sajadah, langsung ambil HP, langsung lanjut kerja? Padahal, ada 3 amalan pendek setelah sholat yang kalau Anda tahu pengaruhnya luar biasa bagi hidup, niscaya Anda tidak akan pernah meninggalkannya. Sebelum kita bahas 3 zikir sakti ini, saya minta dukungan Anda. Tekan tombol like sekarang juga. Tinggalkan jejak komentar dengan mengetik, Masya Allah, subscribe channel ini, dan pastikan lonceng notifikasinya sudah aktif, agar Anda tidak ketinggalan setiap ilmu bermanfaat yang kami bagikan. Baik, sahabatku. Sholat fardu adalah kewajiban, dan zikir setelah sholat adalah penyempurna dan pembuka pintu rezeki serta ampunan. Apa saja 3 zikir yang sering kita lupakan ini? Mari kita bedah satu persatu. 1 zikir pertama, memohon ampunan, istighfar, kalimat utama, astagfirullahaladzim, 3 kali. Istighfar, khususnya ucapan, astagfirullahaladzim, yang dibaca 3 kali segera setelah salam penutup sholat, merupakan sebuah praktik spiritual yang sangat fundamental dan kaya makna dalam Islam. Zikir ini bukan sekadar rutinitas lisan, melainkan pengakuan yang mendalam atas segala kekurangan dan kelemahan diri di hadapan Sang Pencipta. Mengapa kita dianjurkan untuk langsung beristighfar setelah menyelesaikan ibadah sepenting sholat? Alasannya terletak pada hakikat manusia dan hakikat ibadah itu sendiri. Sholat adalah rukun Islam yang paling utama. Namun sebagai manusia biasa, sangat jarang sholat yang kita lakukan mencapai tingkatan kesempurnaan, khusyuk, sejati. Pikiran sering melayang, hati kadang lalai, atau mungkin ada gerakan yang kurang sempurna. Dengan mengucapkan, astagfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, kita sedang melakukan tambal sulam spiritual. Kita mengakui bahwa ibadah yang baru saja kita tunaikan jauh dari kesempurnaan yang layak baginya, dan kita memohon agar kekurangan-kekurangan tersebut diampuni dan sholat kita tetap diterima di sisinya. Makna dan kedalaman istighfar setelah sholat. Pengakuan dosa dan kehilafan. Kalimat ini secara langsung mengakui bahwa kita adalah hamba yang lemah dan rentan berbuat salah, bahkan dalam momen suci sekalipun. Ini menumbuhkan sikap rendah hati, tawadu, dan menjauhkan kita dari kesombongan ibadah. Penutup kekurangan sholat. Para ulama menjelaskan bahwa istighfar setelah sholat berfungsi sebagai kafarat, penghapus, bagi segala bisikan duniawi, kekurang fokusan, dan kelalaian yang mungkin terjadi selama sholat. Ibaratnya, ini adalah permohonan maaf atas kegagalan kita menjaga kehusyukan sepenuhnya. Pembuka pintu rahmat. Istighfar secara umum dikenal sebagai kunci pembuka rezeki, kemudahan urusan, dan solusi dari masalah. Ketika kita memohon ampun tepat setelah berinteraksi langsung dengan Allah, dalam sholat, permohonan tersebut memiliki peluang besar untuk dikabulkan. Ini adalah saat di mana hubungan hamba dan Rob masih hangat. Pengaruh luar biasa istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Jika diamalkan dengan kesadaran penuh, bukan sekadar di bibir, rutinitas istighfar 3 kali ini akan membawa dampak positif yang sangat terasa. Ketenangan batin, hati menjadi lebih tenang karena beban kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak, terasa terangkat. Ini adalah terapi spiritual yang sangat efektif melawan kecemasan dan kegelisahan. Memperkuat hubungan dengan Allah, pengakuan dan permohonan ampun yang rutin setelah sholat membangun ikatan yang lebih kuat. Kita selalu ingat bahwa kita membutuhkan ampunan dan rahmat-Nya dalam setiap waktu. Kunci rezeki dan keturunan. Istighfar dalam konteks yang lebih luas dijanjikan dapat menarik rezeki dan kemudahan, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat. Ketika kita membersihkan diri dari dosa melalui ampunan, jalan menuju kemudahan duniawi dan ukhrawi pun terbuka lebar. Mencegah dosa berikutnya. Seseorang yang membiasakan diri beristighfar secara rutin akan cenderung lebih berhati-hati dalam bertindak setelahnya, karena ia telah diingatkan tentang perlunya menjaga diri dari kesalahan. Sholat menjadi lebih bermakna. Mengetahui bahwa istighfar adalah penutup sholat, secara otomatis akan membuat kita lebih fokus pada kualitas sholat itu sendiri, sehingga kita berusaha meminimalisir kekurangan sebelum mencapai bagian istighfar. Oleh karena itu, jangan pernah remehkan 3 kali ucapan singkat ini. Ini adalah langkah awal yang memastikan ibadah Anda utuh, batin Anda tenang, dan pintu rahmat Allah terbuka lebar setelah Anda selesai berdialog dengannya. Ini adalah jembatan dari kondisi beribadah formal menuju kehidupan sehari-hari yang penuh berkah. 2 Zikir kedua.
pengakuan keesaan, tahlil, kalimat utama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir kedua yang sangat dianjurkan untuk tidak ditinggalkan setelah sholat fardu adalah pengakuan keesaan atau tahlil yang agung ini. Kalimat panjang ini bukan sekadar rangkaian kata pujian, melainkan deklarasi tauhid yang paling mendasar dan menyeluruh, mencakup seluruh pilar keimanan tentang kekuasaan, kepemilikan, dan kemampuan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengamalkan zikir ini, seorang hamba mengokohkan kembali janji dan keyakinan yang telah ia ikrarkan seumur hidupnya, bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah. Makna mendalam setiap bagian kalimat tahlil. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah sedih ini adalah inti dari Islam. Penolakan tegas terhadap segala bentuk penyembahan selain Allah. Ini menyingkirkan semua berhala, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, seperti hawa nafsu dan kesombongan. Wahdahu la syarikalah, tunggal Dia, tiada sekutu baginya penegasan kemurnian tauhid. Allah itu esa dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Dia tidak memerlukan bantuan atau sekutu dalam mengatur alam semesta. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian pengakuan bahwa seluruh kekuasaan, otoritas, dan kepemilikan atas segala sesuatu di langit dan di bumi adalah mutlak milik Allah. Semua pujian dan sanjungan hanya layak diarahkan kepadanya, karena segala nikmat berasal darinya. Yuhyi wa yumitu. Dia yang menghidupkan dan mematikan pernyataan tentang kendali penuh Allah atas siklus kehidupan dan kematian. Ini mengingatkan kita bahwa eksistensi kita sepenuhnya berada dalam genggamannya dan tujuan akhir kita adalah kembali kepadanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu penutup yang menguatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semua kesulitan, tantangan, dan harapan yang kita miliki berada di bawah kendali kekuasaannya yang tak terbatas. Keutamaan dan pengaruh tahlil dalam kehidupan. Mengamalkan tahlil setelah sholat secara rutin, terutama membacanya hingga 10 kali pada waktu tertentu, seperti setelah sholat subuh dan maghrib, memiliki keutamaan yang luar biasa. Pahala setara memerdekakan budak. Dalam banyak riwayat, zikir ini dijanjikan pahala yang sangat besar, bahkan setara dengan memerdekakan sejumlah hamba sahaya, yang pada zaman dahulu merupakan amal jariah tertinggi. Ini menunjukkan betapa besarnya nilai tauhid di sisi Allah. Perisai dari gangguan setan. Kalimat tauhid ini berfungsi sebagai perisai spiritual. Siapapun yang mengokohkan keyakinan tauhidnya setelah sholat, ia akan dilindungi dari godaan dan tipu daya setan sepanjang hari atau malam tersebut, karena setan tidak memiliki daya atas hamba yang secara sadar menempatkan Allah sebagai satu-satunya otoritas. Penguatan keyakinan, istiqomah mengulang-ulang pengakuan keesaan ini secara berkala setelah setiap sholat akan menancapkan akar tauhid semakin dalam di hati. Ini menghasilkan istiqomah, keteguhan, dalam menghadapi ujian dan fitnah dunia. Kunci keberkahan rezeki, karena kita mengakui bahwa baginya kerajaan dan baginya segala pujian, kita menyatakan penyerahan diri total pada kehendaknya. Hamba yang berserah diri dan mengakui kekuasaannya, akan dijamin rezekinya oleh Zat yang maha memiliki segalanya. Keyakinan bahwa, Dia Allah yang menghidupkan dan mematikan, menanamkan optimisme bahwa segala masalah pasti ada jalan keluarnya di bawah kendali kekuasaannya. Persiapan akhirat. Zikir ini mengingatkan pada tujuan hidup yang hakiki dan akhir perjalanan setiap jiwa. Rutinitas ini menjadi bekal yang sangat berharga untuk saat-saat terakhir kehidupan, di mana kalimat tauhid adalah kunci masuk surga. Dengan demikian, tahlil setelah sholat adalah momen introspeksi dan penegasan janji. Ini mengubah rutinitas sholat menjadi sumpah setia harian kepada Allah, memastikan bahwa fondasi keimanan kita selalu kokoh, terlindungi, dan siap menghadapi tantangan dunia dengan penuh keyakinan akan kekuasaannya yang tak terbatas. 3. Zikir ketiga. Perlindungan dan pertolongan, tasbih, tahmid, takbir, kalimat utama. Subhanallah, 33 kali. Alhamdulillah, 33 kali. Allahu Akbar, 33 kali. Ditutup dengan tahlil, 1 kali, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir yang ketiga ini adalah rangkaian pujian dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling terkenal dan memiliki keutamaan yang sangat agung. Sering disebut sebagai zikir Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
amalan ini adalah warisan spiritual yang dijanjikan mampu memberikan kekuatan, kemudahan, dan perlindungan dari Allah. Meskipun terlihat panjang karena diulang 33 kali, durasi pelaksanaannya hanya memakan waktu beberapa menit saja. Namun dampaknya pada jiwa dan kehidupan seorang muslim adalah permanen dan transformatif. Rangkaian zikir ini adalah cara kita mengakhiri komunikasi langsung dengan Allah, solat, dengan menyerahkan semua pujian dan pengagungan mutlak kepadanya, sebelum kita kembali berinteraksi dengan urusan duniawi. Makna mendalam 3 pilar zikir. Tasbih, Subhanallah, Maha Suci Allah sedih. Tasbih adalah deklarasi pemurnian. Dengan mengucapkannya, kita menyatakan bahwa Allah Maha Suci dari segala kekurangan, cacat, sifat-sifat negatif, atau kesamaan dengan makhluknya. Penerapan hidup. Mengucapkan tasbih sebanyak 33 kali membantu membersihkan hati dari kecenderungan untuk menyandingkan Allah dengan ciptaannya. Ini juga menjadi pembersih, visual dan pikiran dari hal-hal kotor yang mungkin kita lihat sepanjang hari. Ini menanamkan ketenangan karena kita tahu bahwa Tuhan kita sempurna, dan tidak pernah salah dalam mengatur takdir kita. Tahmid, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah sedih. Tahmid adalah ucapan syukur yang menyeluruh. Kita memuji Allah atas segala nikmat yang diberikan, baik yang kita sadari maupun yang tersembunyi. Penerapan hidup. Mengulang tahmid 33 kali melatih jiwa kita untuk selalu fokus pada sisi positif kehidupan. Ini adalah latihan mental untuk melawan keluh kesah dan ketidakpuasan. Ketika kita selesai sholat dan berzikir tahmid, kita diingatkan bahwa apapun kondisi yang akan kita hadapi selanjutnya, kita sudah memiliki modal utama, yaitu nikmat kehidupan dan kesempatan beribadah. Tahmid adalah kunci membuka pintu rezeki yang lebih banyak. Lain syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat itu. Takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Takbir adalah deklarasi kebesaran dan keagungan Allah. Ini menegaskan bahwa Allah lebih besar, akbar, dari segala masalah, kekhawatiran, musuh, dan ambisi duniawi kita. Penerapan hidup. Mengucapkan takbir 33 kali memberikan kekuatan psikologis yang sangat besar. Ketika Anda menghadapi masalah besar, mengingat bahwa Allah Maha Besar, secara otomatis mengecilkan masalah tersebut di mata Anda. Ini memberikan keberanian, menghilangkan rasa takut, dan menumbuhkan optimisme bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Penutup zikir, tahlil ke-100 sedih. Menutup rangkaian 99 kali zikir, 33, 33, 33, dengan tahlil, la ilaha illallah, yang ke-100 menyempurnakan ibadah ini. Zikir tasbih, tahmid, dan takbir membersihkan jiwa dan membangun kekuatan, dan penutup tahlil ini mengokohkan fondasi spiritual, yaitu tauhid, sebagai puncak dari segala pujian dan pengagungan. Manfaat luar biasa zikir 33 kali. Penyebab diampuni dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa siapa saja yang mengamalkan zikir 33 kali ini, akan diampuni dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Ini adalah janji ampunan yang sangat membesarkan hati bagi hamba yang rajin. Sumber kekuatan fisik dan mental. Kisah zikir Fathimah menunjukkan bahwa amalan ini diberikan sebagai pengganti seorang pembantu rumah tangga. Ini bermakna, rutinitas zikir ini memberikan kekuatan internal, spiritual dan fisik, yang membantu seorang muslim menghadapi beban kerja dan kesulitan hidup tanpa merasa lemah. Mengukuhkan kehadiran Allah, Muraqabah melakukan hitungan 33 kali secara perlahan dan sadar melatih kita untuk fokus dan mengingat Allah dalam waktu yang lebih lama. Ini meningkatkan muraqabah, kesadaran bahwa Allah mengawasi kita, yang akan terbawa ke aktivitas kita berikutnya. Keseimbangan emosi, kombinasi tasbih, pemurnian, tahmid, syukur, dan takbir, pengagungan, menciptakan keseimbangan spiritual yang sempurna. Ia menenangkan jiwa yang gelisah, menyembuhkan hati yang sedih, dan membangkitkan semangat yang lemah. Maka, jangan pernah merasa rugi meluangkan waktu ekstra 35 menit setelah sholat untuk menyelesaikan zikir 33 kali ini. Ini adalah investasi terbaik bagi kesehatan jiwa, perlindungan diri, dan sumber pertolongan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Jadi, mulai hari ini, mari kita ubah kebiasaan terburu-buru kita. Luangkan waktu sejenak, duduk manis, dan tunaikan 3 zikir ini. Saya tantang Anda untuk mencobanya selama seminggu,
dan rasakan sendiri ketenangan serta kemudahan yang akan Allah berikan. Mari kita tutup dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan dan keselamatan dalam menjalani hari-hari kami. Ya Allah, mudahkanlah urusan saudara kami yang sedang dililit hutang, lunaskanlah hutang-hutang mereka dengan cara yang terbaik. Dan bagi sahabat kami yang saat ini belum berjodoh, Engkau Maha Tahu yang terbaik. Segera pertemukanlah mereka dengan jodoh yang soleh-solehah, yang Engkau ridha. Amin ya Rabbal Alamin. Saya pamit undur diri. Jangan lupa share video ini ke seluruh kerabat Anda agar pahala kebaikan mengalir terus untuk kita semua. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.